Kita berikan aplaus yang meriah dari Ici, analis kebijakan kita. Mas Ici juga vokalis dan juga gitaris ya, di band Borneo Star Puslat Bangka DOD, Pak. Ini salah satu krunya. Ada Mbak Lani, ada Mas Wildan dan Mas Fani, Borneo Star. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua yang hadir secara klasikal di ruangan ini maupun live streaming YouTube dan juga Zoom. Kami sampaikan selamat datang dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan karunia sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan Leader Talk kali ini. Tak lupa puji syukur kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan, karunia bisa berkumpul di tempat ini, dan juga salawat dan salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, kita akan mencoba untuk bincang santai begitu dengan Pak Tri, A Day with Pak Tri begitu, tentang tema yang sangat menarik dan relevan dengan konteks kekinian, yaitu bagaimana mengelola ekosistem kreatif dan inovasi di organisasi kita, seperti apa ke depannya dan bagaimana itu nanti kita akan coba ulas lebih dalam. Tapi sebelumnya Bapak, kita dengarkan dulu opening remarks dari tuan rumah pimpinan kita Pusat Bangka DOD, Bapak Mari Mandarto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Rustan, terima kasih Mas Tri. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, mudah-mudahan kita sekalian selalu bersemangat untuk kemajuan LAN di masa depan. Kalau saya sebut LAN RI, masih ingat ya? LAN RI, sudah lupa. Kalau saya sebut LAN RI, mantap, dahsyat, luar biasa. Oke, LAN RI, mantap, dahsyat, luar biasa. Terima kasih semangatnya. Itu Pak, semangat kami Pak Tri kalau pagi. Lupa tapi Pak Tri. Oke, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hari ini momen yang rasanya sulit untuk bisa kita adakan di masa pandemi ya. Tiba-tiba kedatangan Pak Tri di forum yang sangat luar biasa ini. Semalam kami WA-an dengan Pak Tri dan Gayung bersambut. Sudah kita ada Leader Talk, tetapi Leader Talk ini kita dekati dengan lebih informal karena tema kita Pak Tri di tahun 2022 ini tampaknya tidak lagi mengambil tema yang lebih taek kaku, tapi lebih fleksibel, kemudian selalu kita dorong suasana yang cozy, yang nyaman dan rileks Pak Tri, dan tentu kami berharap ini bagian dari culture itu. Nah, Pak Tri, pilihan tema ini mudah-mudahan tidak berat ya Pak Tri, sebagaimana arahan Pak Tri kemarin yang sangat berat. Awalnya temanya sangat berat gitu ya, karena bicara tentang manajemen perubahan dan high perform organizations itu. Dan alhamdulillah tema ini tetap relevan dan ini menarik menurut saya kawan-kawan sekalian. Kita ini seringkali menganggap bahwa kreativitas dan inovasi itu kan sebagai pendorong utama kemajuan sebuah negeri. Saya rasa riset dari World Bank yang Pak Tri selalu sampaikan di tahun 2095 Pak Tri ya, itu masih relevan. Tetapi memang itu harus diwujudkan gitu, apalagi di kita sebagai generasi milenials gitu. Nah memang saya rasa preskripsi kita dari tahun-tahun lalu, saya rasa kita bisa menangkap pesan bahwa soal membangun ekosistem kreatif dan inovatif itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi ini adalah proses lifetime achievement.
dan ini harus terus berjalan. Tentang soal bagaimana, saya rasa memang Pak Tri nanti juga akan membahas bagaimana kita membangun ekosistem itu untuk kita, terutama pada generasi milenials. Tentu saya tidak termasuk di dalamnya, Pak Tri. Artinya kalau ada dosa terkait dengan kawan-kawan tidak kreatif, kantor ini menjadi tidak kreatif, tidak inovatif, dosanya generasi milenials, bukan yang kolonial ini. Nah, karena itu sekali lagi Pak Tri, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Ini sebuah panggung yang kali pertama di tahun ini yang didesain sangat-sangat informal, ada live music, dan tentu mudah-mudahan ini menjadi hal yang pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Pak Tri, seandainya ada tutur kata, ada hal yang tidak berkenan, saya rasa mungkin itu. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah berpikir untuk pergi dan tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kembali kepada Mas Ici dan juga opening remarks dari Bapak Mariman Darto yang sudah membuka acara ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu bincang-bincang santai dengan Pak Tri. Dan tentu kita sudah mengenal ya Pak Tri, jadi saya tidak terlalu menceritakan kembali begitu Pak Tri, profil Pak Tri. Kalau begitu kita balik saja Pak Tri, saya yang memperkenalkan Puslatbang KDOD. Nah, Pak Tri tentu memiliki kedekatan emosional ya dengan Puslatbang KDOD karena beliau salah satu yang juga boleh dikatakan founding fathers begitu Pak ya. Berjalannya PKP 2A3 dulu, saat ini sudah bertransformasi menjadi Puslatbang KDOD LAN, dan ke depan kita tentu belum tahu juga ini struktur yang baru seperti apa. Pak Tri di Puslatbang KDOD LAN saat ini pegawainya berjumlah 51 kalau nggak salah. 3 diantaranya masih tugas belajar Pak Tri. Ada Mbak Ari, kemudian ada Mbak Beta, satu lagi Mbak Fitri. Nah, kemarin di akhir tahun tadi Pak Tri juga sudah menyinggung, kita sudah melepas juga satu rekan kita yang bersama kita sejak tahun 2008 di bawah Pak Tri juga, ada Mas Andi Wahyudi ke BRIN di akhir tahun kemarin. Dan selebihnya teman-teman peneliti sudah beralih fungsional ke analis kebijakan dan analis kepegawaian. Beberapa teman-teman juga sudah memilih jalur fungsionalnya masing-masing Pak Tri, dan sudah berjalan dengan baik begitu di Puslatbang KDOD. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita akan berdiskusi ya tentang mengelola ekosistem inovasi kreatif dan inovasi di organisasi dengan model, karena Pak Tri sepertinya tidak menyiapkan ada paparan Pak ya, nggak ada Pak Tri paparan. Oke, jadi kita langsung tanya jawab begitu, berdiskusi dengan Pak Tri sebenarnya apa sih ekosistem inovasi itu dan bagaimana kita mencoba untuk mengelola atau mendesain ekosistem yang selalu kreatif dan inovatif. Mungkin itu pengantar Pak Tri, monggo silahkan. Oke. Waktunya kurang lebih sekitar 45 menit Pak Tri. Kita berdiskusi, kemudian nanti bisa kita coba
buka. Ya, baik. Terima kasih Mas Rustan, Mas Mariman yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, para pegawai di lingkungan Puslat Bank KDOD Samarinda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu. Harusnya dua arah ya kalau ngobrol, jangan satu arah, nanti saya banyak bicara, tidak. Tapi mungkin saya ingin sedikit memancing saja ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menumbuhkan, membangun, merawat ekosistem inovasi, itu kita harus menyadari tentang mungkin beberapa dalil begitu. Dalil pertama adalah bahwa setiap individu itu adalah kreatif, gitu kan. Kalau menurut siapa itu? Pelukis terkenal itu siapa itu ya, yang Picasso ya. Picasso mengatakan setiap orang itu dilahirkan sebagai seniman. Seperti Mas Ici ini seniman ini ya. Kita pun sebenarnya seniman gitu kawan-kawan. Tapi kenapa kok kita menjadi bukan seniman? Sementara yang lain bisa menjadi seniman. Sama dengan inovasi. Kenapa kok banyak yang bisa berpikir kreatif, bisa menghasilkan inovasi, sementara yang lain seperti nggak mampu gitu. Padahal dalilnya setiap orang dilahirkan kreatif. Setiap orang dilahirkan sebagai seorang seniman. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan seorang seniman yang dilahirkan itu menjadi seniman yang lebih hebat pada perkembangan kehidupan mereka. Dengan inovasi juga begitu, karena setiap orang kreatif, maka pastikan tugas kita adalah membuat mereka yang sudah dilahirkan kreatif, semakin kreatif dalam periode-periode kehidupan mereka selanjutnya. Nah, ini saya kira harus menjadi dalil kita bersama. Tentu nanti pertanyaannya, loh, terus kenapa kok yang dilahirkan kreatif jadi nggak kreatif? Nah itu tentu bicara soal lingkungan kan. Ibarat bibit Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada bibit yang tidak subur. Gitu. Bibit itu semuanya subur. Tetapi ketika ditanam, tidak semuanya tumbuh subur. Yang disalahkan bibitnya atau faktor yang lain? Bukan bibitnya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi. Nah yang mempengaruhi apa? Oh banyak banget. Satu, tanahnya biasa nggak digemburkan. Tanahnya terkena nggak sinar matahari, misalnya begitu. Tanahnya gersang nggak, terlalu kering nggak, dan sebagainya. Jadi artinya supaya tanah subur itu juga membutuhkan perawatan kan gitu. Sama seperti tadi, setiap orang dilahirkan kreatif butuh perawatan dong. Setiap pegawai direkrut sebagai ASN butuh perawatan. Nah perawatan itulah yang sangat penting untuk memastikan milieu habitat kita itu tetap mampu mempertahankan kreativitas dari seseorang. Nah yang kedua dalilnya adalah bahwa kreativitas itu sifatnya tidak individual dalam konteks organisasi kawan-kawan. Kalau sifatnya seniman jalanan, nggak apa-apa itu individual, dia mau melakukan apapun boleh. Tetapi di dalam organisasi kreativitas itu harus menjadi kolektif jenius gitu. Itu buku yang ditulis oleh Linda siapa itu ya? Kawan-kawan mungkin ingat, dia nulis buku yang judulnya Kolektif Jenius. Nah di dalam buku itu kejeniusan itu nggak cukup ketika dimiliki oleh individu-individu gitu. Karena itu nggak akan berdampak sistemik. Orang yang hebatnya kayak siapa ya, Lionel Messi gitu, atau Ronaldo begitu, hebatnya luar biasa. Tapi ketika tidak menjadi kolektif jenius di dalam timnya, maka sia-sia itu.
Ronaldo maupun Lionel Messi. Gitu. Maka saya senang mencontohkan bagaimana mungkin Ronaldo dengan timnya yang peringkat 1 FIFA, yang main di negaranya begitu, yang bertabur bintang, tetapi kalah oleh tim ecek-ecek yaitu Yunani. Gitu. Tapi itu terjadi kan gitu kawan-kawan. Nah, apa yang menjelaskan mengapa Yunani mampu mengalahkan Portugal di tahun 2004 itu karena Yunani memiliki kolektif jenius tadi gitu kawan-kawan. Jadi Bapak Ibu jangan menonjolkan sisi individual di dalam kita melakukan terobosan-terobosan, inovasi, transformasi untuk organisasi. Semuanya itu adalah sebuah agregasi dari potensi maupun kecerdasan dari masing-masing individu. Ibaratnya kawan-kawan kita bisa memberi contoh lagi ya, misalnya lari estafet Bapak Ibu, 4 orang lari estafet. Di lap pertama, putaran pertama, tim A ini pelari pertama nomor 1. Dilanjutkan pelari kedua masih paling depan. Pelari ketiga semakin meninggalkan tim-tim lain. Pelari keempat tiba-tiba dia kram Bapak Ibu. Yang 3 kan jadi nggak ada maknanya. Tetap kalah. Meskipun di 3 lap pertama mereka leading. Tapi ketika 1 orang saja membuat kesalahan, membuat kegagalan, maka keberhasilan yang 3 itu menjadi tidak nampak. Inilah yang kita ingin dorong di dalam suatu organisasi itu, bagaimana membangun satu kejeniusan secara kolektif. Nah, dalam konteks organisasi Bapak Ibu, lari kolektif atau lari estafet tadi itu sebenarnya juga bagian dari manajemen sumber daya manusia gitu. Misalnya saya dulu berjuang ya sebagai pelari pertama, lap pertama di PKP 2A 3 Samarinda ini. Mulai dilantik bulan berapa Mas Rustan? April ya 2005, itu lap pertama itu saya Bapak Ibu. Kemudian ada lap kedua angkatannya Mbak Kiki, lap ketiga angkatannya Mas Rustan, lap keempat Mas Mariman dan seterusnya. Nah, setiap lap Bapak Ibu harus dipastikan ada standar kualitas yang relatif sama. Jadi tidak boleh kita mengatakan, oh zaman saya ini penuh kejayaan. Sementara zaman sekarang ini enggak ada prestasi. Kalau dia ngomong seperti itu, justru menunjukkan kegagalan dia kan gitu. Karena Bapak Ibu dalam lari estafet itu, keberhasilan di lap pertama itu akan ditentukan oleh lap kedua. Keberhasilan lap kedua akan ditentukan oleh lap ketiga, keberhasilan lap ketiga ditentukan lap keempat, begitu seterusnya. Satu saja lap itu missing itu, maka kita kemudian berpikir kok bisa seperti ini, apa yang membuat tidak berkelanjutan kinerja di dalam organisasi itu. Nah, ini yang menurut saya prinsip-prinsip umum di dalam kita menciptakan satu ekosistem di dalam berinovasi maupun mendorong kreativitas. Mungkin itu kawan-kawan ya sebagai lemparan awal buat kita tentang bagaimana kita bisa menjaga ritme di dalam berinovasi maupun menjalankan roda-roda pemerintahan. Itu dulu Mas Rustan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 dalil Pak ya, 2 dalil umum. Yang pertama adalah setiap orang itu adalah seniman, termasuk di dalamnya adalah inovasi, bisa kita coba kembangkan. Dan yang kedua adalah inovasi tidak sifatnya adalah individual, tapi adalah kolektif genius. Nah, tentu dalam ekosistem itu kan banyak komponen ya Pak Tri ya. Ada banyak komponen, tidak hanya, tadi disampaikan sih sebagian besar adalah sumber daya manusia. Pernah ada quote saya baca Pak Tri mengatakan bahwa persoalan organisasi itu 80% adalah sistem, 20% adalah
sumber daya manusia katanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi kata Pak Tri bahwa inovasi adalah mengelola SDM, kaitannya dengan sistem itu seperti apa Pak Tri? Oke, baik. Ya, saya kira SDM itu bagian dari sistem. SDM juga adalah sistem itu sendiri. Jadi ketika kita berpikir sistem, maka kita tidak bisa hanya melihat satu atau dua atau tiga bagian secara parsial. Misalnya kita mengatakan SDM paling penting. Nanti di dalam sistem SDM sendiri juga ada banyak sekali elemen-elemen yang harus kita perhatikan kan. Jadi kita melihat SDM itu sebagai suatu hal yang utuh kan. Demikian pula entitas organisasi. Di situ ada SDM, ada regulasi, ada sumber daya, baik itu anggaran maupun aset dan sebagainya, ada networking dan seterusnya, ada pengetahuan, manajemen pengetahuan. Tapi kita melihatnya sebagai sebuah entitas organisasional. Bayangkan organisasi yang SDM-nya bagus, ya, anggarannya berlimpah, tapi nggak ada manajemen pengetahuan. Seperti apa? Ya tidak terlalu bagus begitu. Ini kalau kita analogikan sebagai sebuah kendaraan ya Mas Rostan ya, kendaraan itu kan juga banyak subsistemnya begitu. Bagaimana sistem pengapiannya, gitu. Bagaimana mungkin sistem interiornya, bagaimana sistem pengeremannya dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Semuanya bagus. Satu aja remnya blong gimana? Siapa yang mau membeli kendaraan ini? Mungkin kan nggak ada. Jadi kalau kita bicara sistem menurut saya, semua komponen itu berkedudukan setara. Kita tidak kemudian mengatakan SDM lebih penting daripada anggaran gitu. SDM lebih penting daripada misalnya regulasi. Nah kalau seperti itu kita mungkin belum terlalu berpikir sistemik. Nah Bapak Ibu sekalian, berpikir sistemik itu juga salah satu bagian dari pilar organisasi pembelajaran. Dan organisasi pembelajaran itu adalah saya sering mengatakan bahwa kalau kita ingin membangun ekosistem, maka jadilah organisasi yang pembelajaran tadi. Nah, banyak ciri-ciri apakah suatu organisasi itu menjadi organisasi pembelajaran atau tidak. Satu, ada yang disebut sebagai personal mastery. Misalnya ya, kalau pegawai di dalam organisasi itu tidak punya mastery di bidang 1, 2, atau 3 bidang, ya pegawai ini akan menjadi beban kan. Maka meskipun hanya punya satu, dia ahli dalam revisi anggaran, itu sudah personal mastery. Tidak semua orang bisa melakukan atau memproses urusan anggaran misalnya begitu. Ada orang yang ahli di dalam membuat riset desain misalnya, itu sudah personal mastery dan seterusnya. Nah tentu kawan-kawan sekalian, setiap orang harus punya personal mastery. Ketika kemudian ada yang tidak punya personal mastery gitu, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu pengembangan kompetensi. Jadi seorang pegawai yang belum cukup kompeten harus dibina. Ketika tidak bisa dibina, jangan dibinasakan, tapi dibina kembali. Dibina kembali masih belum berkembang, kemudian kita bina terus. Jadi tugas kita adalah melakukan pembinaan. Ini yang oleh Bapak Jokowi di beberapa kesempatan dikatakan bahwa Indonesia itu punya strategi yaitu no one left behind. Ya. Tidak boleh ada satu warga negara pun yang tertinggal untuk turut mencapai cita-citanya. Sama di dalam organisasi, tidak boleh ada free rider. Ya. Semuanya bekerja keras, yang satu menerima gabut begitu. Atas nama kinerja kolektif, ya nggak boleh. Dia harus berkontribusi juga dengan berbekal personal mastery tadi, gitu kan. Nah, yang kedua, selain personal mastery apa nih? Kawan-kawan ingat nggak dari learning organization? Ada team learning, ya kan?
ada team learning. Jadi meskipun Bapak Ibu di era ASN saat ini, ASN punya hak untuk pembelajaran 20 jam pelajaran itu satu terobosan yang luar biasa, tapi jangan lupa belajarnya jangan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya pengen belajar ilmu desain, ya udah desain aja gitu. Yang lain ingin belajar ilmu statistik, belajar. Itu boleh, tetapi jangan lupakan bahwa apa yang kita pelajari itu akan menjadi proses secara team learning. Jadi bukan individual learning, saya yang semakin hebat. Tapi ketika saya bisa belajar ilmu desain, maka ilmu ini akan saya dedikasikan untuk tim seperti apa. Apakah tim saya membutuhkan ilmu yang ingin saya pelajari atau tidak. Jadi pastikan ilmu-ilmu yang ingin kita pelajari, kita tingkatkan, itu adalah bagian dari kebutuhan kompetensi tim, atau yang lebih luas, kebutuhan kompetensi dari unit kerja atau organisasi kita. Nah itu tim learning Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran meskipun kita itu belajarnya berbeda-beda, tapi akan memberi dampak secara agregat tadi terhadap kemajuan organisasi. Ini yang kedua. Yang ketiga apa teman-teman? Ciri learning organization, ini ilmu lama ya, ilmu tahun 1992 itu, yang diperkenalkan oleh mulai dari David Osborne ya, Mas Mariman ya, Reinventing Government, kemudian ada Banishing Organisasi, kemudian juga disusul dengan The Fifth Discipline begitu. Nah, yang ketiga itu adalah shared vision. Ada visi bersama. Jadi individunya tadi sudah punya mastery, kemudian di level tim itu terbangun sebuah proses pembelajaran secara kolektif. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya shared vision. Jadi shared vision itu adalah visi bersama. Kita mau kemana sih sebagai kapal besar atau kapal kecil? Kalau Pak Jokowi mengatakan Indonesia itu adalah kapal besar, maka Puslatbang KDOD itu adalah biduk kecil. Meskipun biduk ya bukan kapal induk, tetap saja kan yang ada di dalam biduk itu dia akan menuju ke tempat yang sama. Apa iya yang satu pengen jebur di tengah laut, kan enggak juga. Maka kita harus tahu tujuan kita kemana, kapan kita sampai di sana, dengan cara apa kita sampai di sana, dan peran apa yang harus kita berikan untuk bisa menuju ke sana. Itu yang kita sebut sebagai shared vision kan. Jadi kita punya kontribusi yang jelas. Oh, saya sebagai peneliti atau saya sebagai analis kebijakan, kontribusi saya apa? Bukan hanya mengejar angka kredit dan sebagainya. Angka kredit itu adalah sebuah simptom dari kinerja kolektif. Jangan dibalik, bahwa kalau saya punya angka kredit otomatis kinerja organisasi naik. Belum tentu loh teman-teman ya. Angka kreditnya bisa banyak sekali, tapi mungkin kinerja kolektifnya tidak terbentuk. Karena itu tadi, masing-masing ngejar angka kredit tanpa adanya orkestrasi. Tidak diikat oleh satu shared vision, begitu kan. Sehingga shared vision menjadi penting bagi kita semuanya. Nah itu beberapa contoh ya, makanya ketika kita melihat organisasi, menurut saya lihatlah sebagai sistem tadi, sistem thinking. Makanya kemudian yang keempat itu adalah sistem thinking tadi kawan-kawannya. Jadi dengan sistem thinking kita berpikirnya serba sistem. Karena sistem itu banyak dan setiap sistem itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Maka berpikirlah secara serba sistem begitu. Tidak menonjolkan satu sistem tersendiri sebagai hal yang paling prioritas atau paling penting. Itu pendapat saya gitu, Mas Rustan. Ya. Baik Pak Tri, kalau terkait shared vision ini saya teringat itu Pak Tri. Pernah katanya ada presiden ya, presiden Amerika masuk ke toilet katanya, ketemu dengan CSOB gitu, membersihkan. Dia bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang mempersiapkan para astronot-astronot Amerika untuk bisa terbang ke angkasa. Artinya mereka itu purpose-nya gitu Pak ya. Purpose-nya sudah
melampaui batas teknis yang sebenarnya mereka hanya membersihkan toilet begitu, tapi visinya mereka adalah menjalankan tugasnya untuk mendukung visi besar organisasi tadi. Baik, terima kasih Pak Tri atas penjelasan terkait organisasi pembelajaran tadi. Kita sekarang bisa berdiskusi, Bapak Ibu semua. Silahkan jika ada yang ingin sharing, mau bertanya dan yang lain, silahkan. Monggo, Bapak Ibu. Ada Mas Hari, silahkan Mas Hari. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tri, tadi kan kita bicara konsep dari beberapa teori ya Pak Tri ya. Mungkin kita pernah baca novel Andrea Hirata gitu ya Pak Tri. Di situ dia sebutin tuh, manusia kita adalah paling pandai untuk menciptakan, tapi paling sulit untuk mempertahankan bahkan mengelola dengan baik. Nah ini bicara tentang relevansi kita tentang kreatif dan inovatif, kenapa sih kita harus kreatif dan inovatif sedangkan kita sudah inovatif sebelumnya tapi tidak mempertahankan itu. Sehingga pada saat kita sudah membuat sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu ide kreatif yang bagus, inovatif, terkadang ada target-target tertentu di tahun-tahun sesudahnya gitu ya. Kita harus menciptakan ide baru dan yang kemarin gitu ya, padahal udah matang, udah bagus, mungkin udah banyak followernya dan diikuti, diadopsi dan diadaptasi di lainnya gitu. Tiba-tiba kita dikejar buat ya perubahan baru. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira nih Pak Tri kan udah keliling-keliling nih Pak Tri ya, izin. Pada saat saya lihat Instagram Pak Tri, ada lab inovasi di sini. Pernah nggak Pak Tri melihat salah satu daerah dia tidak menciptakan gitu ya, tapi dia mengelola inovasi yang sebelumnya, sehingga ini menjadi suatu branding, suatu trademark dia. Wah ini kayaknya saya harus pupuk ini dan saya tidak menciptakan embrio baru, tapi saya memupuk ini agar ini menjadi suatu kebanggaan. Kira-kira yang pertama itu pertanyaan. Terus pertanyaan yang kedua Pak Tri izin. Menurut pandangan Pak Tri, bagaimana sih caranya gitu ya, agar sesuatu inovasi yang sudah berjalan itu tetap bisa dikembangkan dan tetap menjadi suatu kebanggaan. Terima kasih Pak Tri. Langsung saja Mas. Ya, silakan Pak Tri. Oke, baik, makasih Mas Hari. Nah ini memang pertanyaan yang sangat sering kita dengar ya tentang inovasi itu sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan. Mungkin memang kita terlalu semangat mendefinisikan inovasi itu sebagai sesuatu yang harus selalu baru begitu. Padahal inovasi kan tidak terlalu mensyaratkan harus baru, cukup ada unsur kebaharuan. Tetapi ketika kita memperbaikinya itu sedikit-sedikit, tidak terkesan sebuah inovasi yang wow, gitu kan. Sehingga akhirnya kita lebih banyak meng-create sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Itu sih bagus kawan-kawan, tapi kemudian terjebak kepada sindrom yang tadi. Sindrom ingin yang baru, melupakan yang lama begitu. Karena ya kodrat manusia, baru itu selalu lebih menarik daripada yang lama kan kawan-kawan. Pasti itu dalam hal apapun lah begitu ya. Handphone itu misalnya kan, kalau kita udah punya 5 tahun, kita pengen ganti, boro-boro 5 tahun, kadang setahun pengen ganti. Gitu. Sepatu gitu kan, apapun lah gitu. Jadi selalu ingin sesuatu yang baru gitu. Tapi dalam konteks organisasi, baru itu harus diimbangi dengan kemanfaatan. Tidak harus semuanya itu serba baru, tapi harus dilihat apakah yang lama itu masih memberikan kemanfaatan maksimal atau tidak. Gitu. Kalau tidak ya tinggal diperbaharui begitu kan.
Jadi semangat untuk merawat tadi menurut saya itu jauh lebih penting daripada semangat untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Saya kira ini sesuai juga dengan tema kita bahwa ekosistem inovasi itu sebenarnya lebih penting daripada inovasi itu sendiri. Karena apa? Kalau kita berinovasi belum tentu ekosistemnya semakin kuat, tapi kalau kita perkuat ekosistemnya akan menjadi enabling factor bagi orang-orang yang ada di dalam ekosistem itu untuk bisa berinovasi secara berkelanjutan. Jadi yang paling penting adalah ekosistemnya. Ketika ekosistem itu terbangun, maka orang berinovasi itu kadang memang sudah enggak terasa. Karena apa? Karena sudah menjadi habit kan. Orang akan melihatnya, loh kok itu sudah dilakukan ya kemarin. Gitu. Nah memang inovasi harus sesuatu yang belum dilakukan kemarin. Tidak kan. Gitu. Bisa saja sudah dilakukan tetapi ada nuansa-nuansa kebaharuan. Itu yang penting. Nah kalau ditanyakan daerah mana, sebenarnya cukup banyak sih. Mungkin bisa disebut hampir semua daerah gitu. Hampir semua daerah sudah menerapkan itu. Katakanlah misalnya Banyuwangi ya kawan-kawan ya. Kebetulan kemarin waktu ya ini penjurian untuk Innovative Government Award, saya masih dipercaya sebagai juri dan saya menyaksikan Banyuwangi yang presentasi adalah Ibu Bupati, istri dari Bapak Bupati sebelumnya begitu, Bu Ipuk ya. Apa yang dipaparkan oleh Bu Ipuk itu sebenarnya adalah inovasi-inovasi yang sudah diinisiasi oleh Pak Aswar Anas di periode sebelumnya. Lantas pilihan kita akan mengatakan, loh Bu, itu kan inovasi yang lama, yang sudah terjadi sebelumnya, satu. Ataukah kita ingin melihat apa kebaharuan yang Ibu lakukan, yang belum sempat dilakukan oleh pendahulu Ibu. Nah saya ambil posisi yang kedua itu gitu. Makanya misalnya gini, kemarin gagasan bahwa seluruh kepala dinas itu adalah kepala dinas pariwisata, itu kan brandingnya Pak Aswar Anas dulu itu. Diubah selama masa pandemi, bahwa semua kepala dinas adalah dinas kesehatan. Nah sekarang masihkah seperti itu gitu? Ternyata sudah berkembang. Semua kepala dinas adalah dinas UKM dan koperasi. Sementara inovasi dari OPD-nya ya memang masih sama itu juga. Yang pariwisata juga itu juga. Tetapi ada kebaharuan di mana branding ke depan di Banyuwangi itu adalah untuk memperkuat produk-produk UKM dan koperasi. Melalui inovasi secara kolektif tadi, yang kolektif sport tadi, atau team learning tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menurut saya sekali lagi tidak perlu kita harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru, tetapi justru tidak berdampak pada sistemnya begitu. Saya kira teman-teman di Banyumas juga sudah sangat bagus ya, bisa melanjutkan proses berinovasi itu tidak hanya berorientasi pada menciptakan hal yang baru. Mereka justru salah satunya mengadopsi lab kita, laboratorium inovasi diadopsi di Banyumas dengan istilah apa itu? Saya lupa namanya. Mbak Isti kalau menyimak melalui Zoom nanti bisa menyampaikan. Jadi mereka akan kemudian mengadopsi sistem-sistem yang sudah ada itu untuk direplikasikan di berbagai tempat. Kalau kemudian kita tanya, loh itu polanya kan sama. Benar polanya sama. Tetapi untuk bisa memperbaiki layanan yang berbeda. Jadi sekali lagi kawan-kawan, bagi saya mengapa kita mengatakan ekosistem inovasi itu jauh lebih penting karena memang dengan ekosistem yang kuat maka inovasi menjadi
mudah. Mungkin Mas hari ini kan masih WI ya Mas ya. Nah teman-teman WI punya itu ilmu apa ya, teori conciseness, competence atau apa itu. Ada kuadran pertama di mana seseorang itu unconscious, incompetent. Dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Bayangkan, tidak mampu pun tidak sadar gitu. Itu kuadran yang pertama gitu. Kuadran yang kedua, dia sadar bahwa dia tidak mampu. Karena dia sudah sadar bahwa dia tidak mampu menjadi sesuatu, maka ada program yang disebut Bangkom atau Diklat. Tujuannya salah satunya mengurangi gap ketidaktahuan tadi. Sehingga dia akan naik menjadi kuadran ketiga, yaitu dia sadar bahwa dia mampu. Ya kan? Nah, orang-orang yang lulus diklat itu harus pada level 3 ini. Dia sadar bahwa dia sudah mampu. Kalau target dari pelatihan itu menciptakan pemimpin perubahan, maka pada saat dia lulus, dia sadar bahwa dia benar-benar sudah menjadi pemimpin perubahan. Itu kuadran 3. Apa yang terjadi dengan kuadran 4? Kuadran 4 itu harus dia sadar bahwa dia tidak mampu. Ya. Artinya apa? Dia sadar dia tidak mampu karena itu sudah menjadi habit. Bukan menjadi proyek perubahan yang diuji dan lulus. Tapi tidak perlu lagi ada ujian, sudah melekat di dalam dirinya, pemimpin perubahan itu diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga dia tidak sadar atau dia sadar bahwa dia sebenarnya tidak mampu melakukan itu. Tapi itu sudah sehari-hari dilakukan. Nah kawan-kawan seringkali teman-teman alumni itu gagal beranjak ke kuadran 4 justru kembali ke kuadran 2. Karena apa? Karena dia merasa saya sudah selesai dengan pelatihan saya kembali ke business usual. Ketika seorang peserta pelatihan itu kembali ke business as usual, maka dia turun ke derajat yang kedua tadi. Ya, dia sadar bahwa dia tidak mampu. Ya. Nah, mungkin itu kawan-kawan sekalian yang untuk merespon apa yang disampaikan oleh Mas Hari tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Ada tanggapan ulang Mas Hari? Baik, rekan-rekan yang lain silakan. Oke, silakan Mas Abdi. Baik, terima kasih Mas Rustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Tri Widodo yang sudah untuk hadir di kantor ini ya untuk berdiskusi, berbagi wawasan terkait dengan kreativitas dan inovatif ini. Dari pengalaman yang saya alami berdiskusi dengan beberapa peserta di dalam pelatihan, saya melihat ada beberapa mindset yang mungkin agak sulit didobrak lah istilahnya gitu, Pak Tri. Mudah-mudahan nanti dari penyampaian Pak Tri ada yang bisa kita ambil untuk memberikan penguatan nanti di dalam proses pembelajaran. Yang pertama khususnya di sektor publik ini Pak Tri terkait dengan kreativitas dan inovatif. Ya. Ada dua hal saya melihat. Yang pertama terkait dengan eksistensi diri. Ya. Nah eksistensi diri pegawai ini khususnya di sektor publik itu dia tidak terlalu terdorong untuk di beberapa kasus dia tidak terlalu terdorong untuk mengembangkan kreativitas dan inovatifnya karena dia melihat ada resiko yang terlalu besar
dihadapi ketika dia melakukan sebuah perubahan. Yang notabene-nya di sektor publik itu segala sesuatunya sudah diatur secara peraturan dan biasanya prosesnya, strukturnya sudah sangat baku gitu ya. Ketika mau dilakukan sebuah perubahan, dia akan menghadapi sebuah resiko yang mungkin terlalu besar buat dirinya. Nah, yang kedua, dorongan yang mungkin yang tidak cukup kuat untuk mendorong dirinya, dia tidak memiliki resiko apabila dia tidak memiliki melakukan sebuah kreativitas inovatif ya. Toh pada akhirnya ya saya juga masih mendapatkan sebuah ya dalam tanda kutip itu misalnya gaji, tunjangan dan seterusnya. Nah, ini di beberapa kasus. Nah, yang kedua dari perspektif eksistensi organisasi, Pak Tri ya. Nah, di organisasi publik itu notabene-nya dia tidak memiliki kompetitor yang mengancam eksistensi dari organisasi itu sendiri. Misalnya kalau kita contohkan, misalnya kalau dalam handphone misalnya kan kompetitornya selalu berlomba-lomba untuk menemukan sebuah kebaruan yang memberikan nilai tambah kepada konsumen. Kalau dia tidak mampu memberikan nilai tambah kepada konsumen, maka dia akan mati dengan sendiri. Nah, berbeda dengan di sektor publik, ini dari sudut pandang yang tadi ya, walaupun dia tidak melakukan sebuah kreativitas atau inovasi, eksistensi dirinya mungkin masih tetap, karena dia tetap dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya kelurahan, kecamatan, itulah di ranah itulah yang mungkin kalau di daerah Kalimantan ini yang mungkin yang masih, ya saya bisa katakan tingkat kreativitas dan inovatifnya masih rendah dan membutuhkan dorongan. Nah, mungkin pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sebagai, khususnya saya dalam konteks sebagai Widya Suara untuk memberikan dorongan yang kuat untuk menumbuhkan kreativitas dan inovatif bagi teman-teman kita peserta pelatihan, Pak Tri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdi. Sebagian besar relatif terkait dengan hambatan-hambatan ini, Pak. Ya, baik, makasih Mas Abdi. Pertama, ya saya kira mindset ini memang paling penting ya. Untuk mendorong perubahan, maka syarat utama memang mindset yang kompatibel. Kalau mindsetnya nggak kompatibel dengan perubahan, maka jangan berharap ada perubahan. Kami di dalam mendorong inovasi itu juga memulai dari mindset. Salah satu program yang kita lakukan ya drum up itu, karena sehebat apapun seseorang punya kompetensi berinovasi, tapi tidak ada willingness to innovate, maka gagal semuanya. Lebih baik ada kemauan berinovasi, tapi tidak tahu bagaimana caranya, karena cara itu sangat mudah untuk dipelajari. Nah mungkin ya teman-teman peserta pelatihan bisa juga diberikan semacam drum up begitu, sebagai bagian dari ekskurikulernya lah kalau di sekolah ya, nanti ada forum apa begitu, di insert program drum up. Misalnya terkait yang tadi pertama disampaikan Mas Abdi tentang risiko gitu ya. Harus kita sadarkan mereka bahwa risiko adalah bagian dari kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Nah, kalau Anda tidak berani mengambil risiko, berarti Anda bukan pemimpin yang baik. Harus kita sadarkan itu. Nah, kemudian kita sadarkan juga, benar bahwa berinovasi itu ada risikonya. Tapi pertanyaannya, dengan tidak berinovasi, apa dia terhindar dari risiko? Tidak. Menurut saya, risiko tidak berinovasi jauh lebih besar daripada risiko berinovasi. Karena risiko tidak berinovasi itu mempertaruhkan segalanya, termasuk organisasi, untuk bisa mencapai hal yang lebih baik di depan, itu tidak kita raih hanya karena takut ada risiko itu. Itulah risikonya gitu. Tetapi orang berinovasi betul ada risikonya. Risiko gagal atau risiko
berhadapan katanya dengan pihak-pihak penegak hukum. Tetapi risiko-risiko itu sangat calculable, bisa dikalkulasi, bisa dimitigasi, bisa diantisipasi. Jadi berinovasi itu kan tidak asal bikin perubahan kan, tapi berinovasi itu kan pakai koridor. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum, secara nilai-nilai sosial budaya, secara agama dan kepercayaan, maka jangan lanjutkan. Karena itu akan menghadapkan pada risiko yang tidak diinginkan. Jadi sangat mudah diantisipasi, apalagi kalau kemudian kita lihat dari ribuan inovasi yang sudah ada di Indonesia ini, yang mengalami resiko itu yang mana sih itu? Coba. Enggak banyak kan? Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa inovasi itu beresiko pada sesuatu yang tidak baik, itu sebenarnya lebih ke mindset dia tidak siap berinovasi. Bukan karena inovasi mengandung resiko, tidak. Kalau inovasi mengandung resiko, maka kebijakan publik kita tidak menyarankan untuk berinovasi. Tapi arahan Bapak Presiden berapa ribu kali beliau meminta ASN itu harus berinovasi. Pidato kenegaraan, HUT Korpri, arahan kepada menteri-menteri dalam sidang kabinet, arahannya semua harus untuk berinovasi. Arahannya semua harus mempercepat proses kita. Arahannya bagaimana kita mengubah dari yang sifatnya ordinary menjadi extraordinary. Arahannya harus ganti channel. Arahannya harus bagaimana kita menerapkan smart shortcut. Itu perintah Bapak Jokowi. Belum lagi kalau kita lihat di dokumen-dokumen tertulis dari undang-undang, perpres, permen, itu semuanya perintah berinovasi. Jadi inovasi itu sudah menjadi satu kebutuhan, bukan lagi keinginan ya, tapi ini betul-betul menjadi satu kebutuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berinovasi, apalagi alasannya sekedar mengandung risiko. Tapi sekali lagi pastikan bahwa tidak berinovasi justru mengandung risiko yang jauh lebih besar daripada ketika kita berinovasi. Ini yang pertama. Nah yang kedua, tadi apa tadi ya Mas? Tidak ada kompetitor. Benar Mas, karena ya pada umumnya kan kita layanannya kan layanan yang berdasarkan mandat kan. Bukan layanan yang berdasarkan demand. Kalau sektor publik kan demand. Ada demand dulu, kemudian ada supply-nya. Nah suppliernya itu tidak satu, tapi banyak. Sementara kalau sektor publik, tugas-tugas pelayanannya kan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya LAN, layanan pelatihan, BKN, layanan kepegawaian, ATR BPN, layanan administrasi pertanahan, dan seterusnya. Karena mandat ya tidak boleh ada supplier lain. Saya bisa nih membuat sertifikat tanah. Ya bisa, tapi sertifikat tanah yang tidak diterbitkan oleh ATR BPN yang tidak ada mandat menjadi pemalsuan kan begitu. Jadi memang kita tidak harus selalu berpikir ada kompetitor di dalam sektor publik, dalam pengertian kompetitor yang apple to apple, memberikan layanan yang sama. Ya tidak. Nanti kalau seperti itu gimana dong layanan paspor? Bisa enggak dikompetitorkan dengan yang lain? Ya enggak bisa juga kan. Layanan IKTP dikompetitorkan juga gimana? Enggak bisa juga. Layanan perizinan, silahkan meminta izin dari siapapun yang Anda mau yang terbaik. Waduh kacau nanti. Ya, jadi tidak bisa seperti itu, tetapi proses
kemajuan secara terus-menerus harus tetap dilakukan. Bagaimana caranya? Berkompetisilah dengan diri sendiri. Jadi, untuk sektor publik, kompetitor itu antara kita dengan diri kita sendiri. Antara apa yang sudah kita lakukan saat ini dengan apa yang mampu kita lakukan. Jadi, sering kita dikatakan bahwa the real competition itu adalah dengan diri kita sendiri. Kita menyadari, oh layanan kita saat ini indeks kepuasannya berapa sih? Udah 80. Jadi kita ingin men-challenge diri sendiri, tahun depan saya harus lebih baik daripada itu. Kalau tahun depan tidak lebih baik, berarti saya gagal. Jadi kompetitornya adalah diri sendiri gitu ya. Bukan mencari orang lain, menjadi pembanding, tidak. Itu juga yang sering disampaikan oleh Sinek, yang dulu pernah saya putarkan deh kalau nggak salah videonya, tentang pemain yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan begini, ada dua perusahaan antara Apple dengan Microsoft. Microsoft menghasilkan satu produk yang sangat baik. Dipancing oleh Simon Sinek ya kalau nggak salah namanya itu, dikatakan dia cerita dengan seorang pimpinan Apple, hai Pak Direktur gitu, saya kemarin bicara di Microsoft dan diberikan alat ini. Alat ini begitu canggih. Rasanya tidak ada alat di Apple, produk Apple yang bisa mengalahkan alat ini. Apa jawaban seorang pimpinan Apple itu? Dia mengatakan, saya tidak meragukan itu. Bahwa alat itu memang sangat baik. Nah, apa artinya? Dia tidak mengkompetisikan antara produk Apple dengan Microsoft. Microsoft punya keunggulan yang lain, silahkan, tapi kami punya visi sendiri. Justru Apple menurut orang ini, dia tidak memposisikan dirinya sebagai kompetitor terhadap perusahaan lain. Tapi dia berkompetisi dengan dirinya. Ya. Karena kalau dia berkompetisi dengan orang lain, maka indikator kemenangannya adalah ketika produk dia mampu mengalahkan produk orang lain, itu saja indikatornya. Tetapi ketika dia visinya adalah bagaimana membantu pendidikan, bagaimana membantu masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan dan sebagainya, maka kekalahan dalam hal satu produk tidak berarti dia kalah dalam pencapaian visinya begitu. Ya, jadi kompetitor itu tidak selalu menunjukkan indikator kemajuan suatu organisasi atau perusahaan, bahkan di sektor privat. Apalagi di sektor publik, ya memang kita tidak berkompetisi. Bahkan ke depan kita harus lebih berkolaborasi. Kita punya tugas tertentu, sektor publik punya tugas yang lain, bagaimana kita tidak terjebak di dalam kotak kita sendiri. LAN, urusan Bangkom sendiri, BKN urusan itu sendiri, ATR BPN urusan itu, imigrasi urusan itu. Tapi mereka kemudian berkolaborasi. Bagaimana antara satu instansi dengan yang lain, antara satu fungsi dengan yang lain, bisa memberikan penguatan dan juga menambah nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat di situ. Nah ini konsep kolaborasi lebih relevan daripada kita berpikir tentang konsep kompetisi di dalam sektor publik. Mungkin gitu Mas Abdi, saya kembalikan Mas Ruslan. Baik, terima kasih Pak Tri. Tadi kita bisa mendapatkan bahwa resiko lebih tinggi jika kita tidak melakukan inovasi justru. Kemudian terkait dengan berkompetisilah dengan diri sendiri,
untuk organisasi sektor publik tentu kita arahkan pada kolaborasi yang lebih optimal. Sebelum kita lanjut Pak Tri, kita dengarkan dulu sajian musik dari Mas Ici. Silakan Mas Ici. Silakan Mas Ici. Ya, baik. Ini satu lagu sebenarnya buat Pak Tri yang pulang kembali ke kota ini, Pak ya. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama kota Samarinda. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri ditelan deru kota, walau kini kau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi, bila hati mulai sepi tanpa terobati. Baik, terima kasih Mas Ici. Kita beralih ke pertanyaan di Zoom Pak Tri. Ada Pak Hari Wahyudi, WID Jawa Timur. Pak Deputi, dalam membangun ekosistem yang saling membutuhkan antar subsistemnya, dibutuhkan syarat apa saja? Dan bagaimana milestone untuk mewujudkan ekosistem yang kreatif, inovatif dalam budaya birokrasi? Oke. Ya, ini pertanyaannya susah banget ini ya. Ya, mungkin Mas Hari, pertama saya ini apresiasi ya, Mas Hari ini luar biasa. Mas Hari itu adalah tipe orang yang tidak mau untuk tidak bertanya. Dimanapun, kapanpun, dalam kesempatan apapun, beliau orang yang selalu bertanya. Dan bertanya itu adalah salah satu ciri dari organisasi pembelajaran. Orangnya itu ciri orang yang kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang banyak bertanya. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang juga banyak bertanya. Maka ada satu buku yang saya kagumi, judulnya Leading with Question. Jadi kita memimpin itu harus dengan bertanya. Bertanya itu memberikan challenge yang lebih besar kepada pemimpin atau kepada orang yang ditanya. Coba misalnya
Apakah setiap orang yang ditanya itu bisa menjawab? Belum tentu. Maka di dalam proses bertanya itu dan menjawab, ada proses pembelajaran yang luar biasa. Jadi kalau ditanya tadi apa sih kriterianya begitu, kriteria yang kecil Mas Hari menurut saya adalah adanya budaya bertanya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di SD, SMP, SMA kita, di sekolah-sekolah, ruang kelas 1, 2, 3, dan seterusnya itu tidak terjadi proses pertanyaan dari murid-muridnya, yakinlah mereka tidak disiapkan sebagai orang-orang yang kreatif. Gitu. Jadi budaya bertanya menjadi satu indikasi dari ekosistem inovasi yang sehat. Tentu kriteria yang lebih makro, Mas Hari tadi yang saya sampaikan, kriteria-kriteria tentang learning organization tadi. Adanya personal mastery, ya, adanya team learning, adanya shared vision, dan juga adanya system thinking tadi. Jadi inovasi tidak berjalan di ruang hampa, tetapi di dalam setiap aktivitas dan nafas organisasi itulah itu terkandung spirit berinovasi. Nah kalau kemudian ditanyakan tentang milestone-nya, roadmap-nya, ya kalau menurut saya gini, paling gampang kalau belajar inovasi itu ya kawan-kawan, tidak ada jawaban tunggal. Karena kalau saya menjawab pertanyaan Mas Hari itu dengan jawaban tunggal, maka akan mengkhianati semangat berinovasi itu sendiri. Bayangkan sebuah roadmap harus disusun dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, sistematika yang sama, dan sebagainya. Di mana inovasinya? Di mana ruang-ruang kreatif dibuka gitu? Kan nggak ada. Sementara karakteristik, kondisi, mimpi-mimpi organisasi itu berbeda. Kenapa harus dikemas dalam satu roadmap yang sama? Nggak ada hukumnya seperti itu. Jadi enaknya inovasi itu begitu, kalau ditanya sesuatu jawabannya tidak ada jawaban yang tunggal. Gitu. Sama meskipun ilmu matematika, ya, kakak 1 ditambah 2 berapa? Jawabannya 3, benar. Itu kalau yang jawab ahli matematika. Gitu. Kalau yang jawab orang inovasi, 1 ditambah 2, jawabannya tidak terbatas. Loh kok bisa? Ya bisa, karena 1 ditambah 2 itu adalah 10 dikurang 7. 1 tambah 2 itu adalah 9 di akar, Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa jawaban terhadap 1 ditambah 2 itu? Tidak terbatas. Benar-benar tidak terbatas Bapak Ibu, bukan 3. 3 itu hanya simbol yang bisa kita pilih. Ya. Nah Mbak Kiki ini ahlinya matematika ya. 3 itu kan bisa kita ubah dalam simbol yang tidak terbatas tadi. Kenapa kita paksakan 1 ditambah 2 menjadi 3? Yaitu yang kemudian menjadikan kita tidak terlalu kreatif gitu loh kawan-kawan. Jadi ketika kita mengajari anak-anak pun juga begitu. 1 ditambah 2 itu jangan paksakan 3. Oh banyak Dek jawabannya. 1 tambah 2 itu bisa 4 dikurangi 1. Gurunya marah nanti Pak. Nah karena gurunya juga tidak terbiasa berpikir kreatif gitu kan. Makanya pendidikan sering dikatakan sebagai dunia yang tidak pernah berubah sejak ratusan tahun yang lalu. Satu-satunya yang tidak berubah adalah sektor pendidikan. Karena semuanya berbasis pada jawaban dan yang sifatnya hafalan, bukan berbasis pada cara memahami suatu realita. Gitu. Nah sama dengan 3. 3 itu realita, tapi memahami 3 itu tidak hanya dengan 3 itu sendiri. Bisa dengan cara yang tidak terbatas tadi.
Mungkin itu Mas untuk Baik, terima kasih Pak Tri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, leading by question. Saya pikir ini bagus juga Pak untuk diangkat jadi materi KBK ini biar teman-teman juga semangat untuk meniru Pak Hari Wahyudi tadi untuk selalu semangat bertanya. Karena salah satu ciri orang kreatif katanya sering bertanya. Nah, untuk kesempatan kali ini tadi saya ada WA Mas Fajar katanya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Mas Fajar. Mas Fajar tidak harus bertanya ya, bisa juga berbeda pendapat nggak apa-apa. Cek 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rustan. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri. Barangkali kalau bukan karena beliau kemarin saya tidak bisa masuk kantor tepat waktu begitu. Terima kasih atas segala masukan, kemudahan dan semuanya Pak. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Barangkali kalau misalnya ada kesempatan saya membalas semua itu nanti barangkali bisa saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada sedikit kekhawatiran Pak. Artinya begini, dalam benak saya inovasi yang tidak dilandasi oleh paradigma atau ideologi barangkali itu bisa jadi katastrofik atau saling menghancurkan. Nah, barangkali kita bisa merefleksikan ketika Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan kalau menurut amatan saya persaingan teknologi, persaingan inovasi yang ditumpangi dengan ideologi yang berbeda antara sekutu dengan musuhnya. Nah, sama juga kalau kita refleksikan di tingkat organisasi pemerintah. Saat ini perkembangan paradigma administrasi sudah semakin canggih begitu. Dulu kita hanya mengenal New Public Management, kemudian diperbarui oleh Den Haag melalui NPS-nya, dan ada governance yang sekarang kita kenal. Governance pun juga sudah variannya juga macam-macam. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah organisasi, dalam benak saya kalau tidak ada paradigma atau cara berpikir, arah berpikir yang sama, itu akan bahaya, justru akan saling menghancurkan begitu. Termasuk dalam pelatihan. Nah, mohon izin Pak Tri, ini otokritik saja barangkali dalam struktur diklat PIM kita itu tidak ada paradigma itu. Akhirnya inovasi-inovasi yang terjadi itu bisa katastrofik atau bisa saling menghancurkan. Untuk menyelesaikan satu permasalahan, memang betul kita membutuhkan beberapa pendekatan yang berbeda. Nah, kadang-kadang pendekatan-pendekatan ini justru saling menghancurkan gitu. Contohnya yang kemarin itu aplikasi untuk satu yang kemarin Bu Sri Mulyani itu seorang penduduk Indonesia itu kalau dilihat dompetnya ada 22 kartu. Artinya apa? Kalau kita sebut secara individu itu masing-masing kartu adalah buah dari inovasi. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan justru itu katastrofik, saling menghancurkan satu sama yang lain. Justru memperberat birokrasi dan seterusnya. Nah, ini hanya kekhawatiran saya Pak. Jadi apakah ini benar ataukah hanya dalam pikiran saya saja seperti itu. Nah, kalau itu benar, apa yang harus kami lakukan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin terus terang Pak Mariman, saya ingin lapor juga, ada pembahasan cukup serius di Latbang, di tempat kami, di bidang kami untuk membahas hal itu. Sehingga kita sepakat bahwa saya sendiri mengusulkan ada satu kelas begitu yang fokus untuk menancapkan sebuah paradigma dalam proses pelatihan kepemimpinan, katakan seperti itu, supaya ada kesamaan paradigma untuk melakukan inovasi. Nah, tapi memang tadi saya bilang kita tidak bisa melepaskan kalau dari teorinya Feinberg itu the iron cage. Jadi birokrasi itu berdiri atau ada di dalam kungkungan penjara besi yang sulit sekali keluar. Aturan, termasuk aturan dalam pelatihan. Strukturnya sudah ada, itu yang memagari. Nah, jadi keinginan kami itu
terbentur dengan itu. Nah, itu salah satu misalnya pendekatan kami untuk menghindari pendekatan Latbang untuk menghindari adanya katastrofik dalam inovasi. Saya kira itu Pak, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fajar terkait dengan inovasi yang tidak dilandasi paradigma, Pak Tri. Ya baik, mungkin istilahnya paradigma atau mungkin yang lain ya, tidak selamanya harus paradigma, karena kalau paradigma itu kan sangat makro, sangat luas. Tetapi idenya saya sepakat bahwa inovasi itu bukan untuk inovasi. Inovasi itu untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar. Nah memang selama ini ada kecenderungan inovasi itu muncul sebagai suatu inisiatif yang seketika, yang sporadis begitu, yang tidak terkoneksi dengan fungsi-fungsi yang lebih besar. Akhirnya inovasi itu menjadi tumpukan itu, onggokan, tidak membentuk sebuah sistem. Misalnya satu kelas PKN misalnya atau PKP, PKA dan sebagainya, semua menyusun sistem aplikasi gitu. Untuk apa aplikasi yang banyak-banyak itu? Kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa, tapi pertanyaannya benarkah dibutuhkan sebanyak itu gitu. Jadi butuh ada satu dokumen yang bisa menjelaskan dan mengarahkan tentang kebutuhan pembangunan sistem informasi di suatu daerah atau suatu instansi. Sehingga ketika seorang peserta pelatihan akan membentuk atau membuat aplikasi, maka aplikasi itu bagian dari kebutuhan yang sudah dirancang tadi, yang lebih besar. Bukan hanya sekedar Pak ini penting dan sebagainya. Itu yang memang akan menimbulkan belantara sistem aplikasi di negara kita. Harusnya tidak terlalu banyak sistem aplikasi, tapi ya sekali lagi kebutuhan sistem informasinya seperti apa, kekurangannya apa. Nah setiap kekurangan itulah yang akan dikontribusikan oleh peserta-peserta pelatihan atau para inovator-inovator. Sehingga hasil inovasi itu secara bersama-sama membangun satu sistem besar. Bukan membangun sistem-sistem yang kecil-kecil, tidak. Tapi memang kita belum memiliki itu ya. Jadi ya saya kira selama kita belum memiliki itu ya paling tidak apa yang tadi disinggung Mas Rustan ya, diingatkan kepada peserta pelatihan. Anda boleh sebagai eselon 4, Anda boleh sebagai eselon 3. Tapi ingat, organisasi Anda itu satu visi gitu loh. Anda boleh hanya tugasnya membersihkan ruangan. Tapi kalau NASA itu tugasnya adalah meluncurkan manusia ke bulan begitu. Jadi apapun yang ada di NASA itu tujuannya sama ke sana. Kalau ruangan kotor, para astronotnya nanti malas bekerja, tidak semangat, maka mengganggu kinerja mereka. Jadi mereka punya kontribusi ke sana. Nah, big picture itulah yang harus ditanyakan. Terutama memang bagi peserta yang level tinggi ya. Kadang masih ada juga peserta level tinggi itu masih membuat sistem aplikasi ini dan sebagainya. Loh, ini kan untuk level eselon 1, 2 dan sebagainya berpikir strategik begitu, berpikir visioner, kok hanya menciptakan itu. Big picture-nya di mana gitu. Jadi big picture-nya yang harus ditanyakan dulu. Tapi maksud saya tidak harus kita memiliki paradigma dulu gitu. Karena kalau kita bicara paradigma, ini ada kesepakatan antar ahli-ahli di berbagai negara begitu Mas Fajar. Misalnya kita dulu ada paradigma OPA, NPM, NPS dan sebagainya. Setelah NPS, paradigma apa yang ingin kita bangun gitu. Ini belum ada kesepakatan secara global begitu. Konsep banyak, tetapi kita tidak bisa mengklaim sebagai satu paradigma global begitu. Jadi mungkin kalau paradigma itu lebih makro, tapi menurut saya setiap inovasi itu harus jelas big picture-nya begitu. Untuk apa inovasi itu?
Nah, jangan sampai inovasi itu tidak bisa direncanakan. Dari big picture tadi ada kebutuhan inovasi. Nah, kebutuhan inovasi itulah yang kita sebut sebagai merencanakan inovasi. Sekarang ini inovasi tidak direncanakan, perencanaan tidak inovatif. Coba proses perencanaan pembangunan, usulan dari OPD, masuk ke Bapeda, ada nanti Musrenbang. Kemudian menjadi program RKPD. Itu berkali-kali tiap tahun diulang-ulang. Pertanyaannya inovatifnya di mana? Dalam sistem perencanaan pembangunan kita, dalam sistem penganggaran pembangunan daerah kita misalnya. Relatif tidak menonjol inovasinya. Sehingga harusnya inovasi itu direncanakan dan ketika inovasi bisa direncanakan, maka perencanaan menjadi inovatif. Ya kan? Program-program yang diusulkan oleh OPD itu sebenarnya merencanakan inovasi, bukan mengusulkan kegiatan, tidak. Jadi pembiayaan pembangunan itu membiayai inovasi, bukan membiayai program dan kegiatan. Karena kalau kegiatan ya itu terus begitu. Nah, kalau bisa kita ubah mindsetnya dari membiayai kegiatan menjadi membiayai inovasi, maka perencanaan pembangunan menjadi inovatif. Menurut saya begitu. Jadi esensinya itu saja Mas Fajar, bagaimana inovasi itu bisa lebih direncanakan dan bagaimana dengan merencanakan inovasi itu maka perencanaan menjadi lebih inovatif, tidak scattered seperti sekarang. Sekarang memang kita akui inovasi masih scattered begitu, bahkan juga sifatnya hanya sesaat. Misalnya begini, inovasi-inovasi yang dikolek di IGA-nya Kemenpan atau di Sinovik-nya Kemendagri, bahkan sudah diakui sebagai inovasi terbaik. Tahun depan kita tanyakan kemana inovasi itu? Atau inovasi tahun lalu apa kabarnya? 2 tahun sebelumnya bagaimana kelanjutannya dan seterusnya. Karena mereka fokus pada menemukan inovasi-inovasi baru tadi. Itu yang tadi ditanyakan oleh Mas Hari tadi. Gitu. Jadi jangan orientasinya sekedar menghasilkan, tapi sesaat lebih baik kita memelihara inovasi untuk menjadi sebuah sistem yang lebih baik begitu. Bahwa kita butuh yang baru ya tentu, tapi tidak semuanya harus baru yang lama kemudian dilupakan. Itu akan menjadi belantara inovasi yang pengukuran dampak atau kemanfaatannya justru semakin sulit gitu ya. Mungkin itu Mas Fajar dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Karena mengingat terbatasnya waktu ya rekan-rekan sekalian, kita masih bisa berdiskusi untuk 2 penanya lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Mbak Kiki silakan. Mbak Kiki. Ya. Terima kasih Mas Rustan. Pak Tri, ini mungkin kita ini ya, kalau saya melihat ke lingkungan ini Pak Tri, ke kita. Jadi dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Tri, saya jadi bertanya, apakah kita itu sudah ini Mas ya, ekosistem inovasi itu sudahkah ada di kita? Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tri dengan ciri-ciri yang itu Pak ya, yang tadi learning organization plus tambah yang lain itu. Nah ini Pak Tri, kalau misalnya ini belum kan, ini Pak, kita adakah instrumen Pak Tri ya untuk self assessment? Jadi kita melihat sejauh mana sih kita itu sudah ini ya memiliki ekosistem inovasi. Nah mungkin kalau Pak Tri lihat di kami ya, setiap tahun itu di saat RB ya Mas ya, kita kan selalu mungkin disampaikan oleh ini ya tim pengendali atau yang di Jakarta itu ini banyak ini ya dimunculkan kegiatan-kegiatan, sebenarnya ya nggak banyak yang baru juga ya, tapi banyak kan keberlanjutan. Tapi ini juga Pak Tri, kita di saat awal itu seringnya ya sudah menggebu-gebu ya, mungkin teman-teman tahu sendiri ya bagaimana kita itu meng-create atau istilahnya membuat ini ya program RB itu pokoknya yang menarik, inovatif dan lain-lain. Tapi ini Pak Tri kondisi mungkin tidak berbeda jauh dengan yang lain, kita itu juga naik turun Pak Tri. Jadi mungkin sampai kemarin penilaian itu ya. Jadi kadang kita itu sendiri nggak yakin Pak Tri apakah benar yang kita rencanakan di awal itu berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bahkan di saat kita ditanya, ini kaitannya apa dengan kinerja?
Kadang itu juga ada yang lepas gitu Pak Tri. Nah ini mungkin Pak Tri kalau ada ini ya instrumen, kemudian selanjutnya ini tips dan trik Pak Tri ya. Pak Tri kan juga jadi tim ini Pak ya, ketua tim pengendali mutu RB, penjamin mutu RB, di mana setiap inovasi, setiap program yang ada di RB itu kan harusnya endingnya itu kan ke ini Pak Tri ya, ke kinerja ya. Tapi kadang kita sendiri kalau melihat kembali, ini jangan-jangan dengan kegiatan lain, bukan dengan inovasi yang kita munculkan itu Pak Tri. Nah ini mungkin dari ini Pak Tri, dari evaluasi terkait dengan RB itu dan inovasi-inovasi yang kami sampaikan, usulkan dan hasilnya mungkin bisa dievaluasi seperti apa sehingga nanti kami bisa berbenah diri ya Mas Maman ya. Karena terus terang kami juga secara internal ya mengevaluasi kayaknya terlalu banyak gitu. Dan ya efek wow-nya itu Pak Tri yang mungkin kita tidak bisa menyampaikan di saat kita, ini Mas Maman ya, dievaluasi itu Pak Tri WBBM sama Menpan. Jadi akhirnya kok kayaknya ini aja ya, standar aja. Nah ini mungkin kami ini Pak Tri butuh tips, trik dan mungkin ya itu ya self assessment sehingga kami lebih baik. Dan mungkin satu lagi Pak Tri, bahwa ini ya terus terang WBBM itu kan tidak mudah Pak Tri. Salah satunya itu ada ini Pak Tri, role model. Nah ini mohon maaf nanti bisa disampaikan ke pimpinan yang lain juga Pak Tri, karena untuk bisa ke WBBM kita ini harus disupport untuk bisa menjadi role model gitu Pak Tri. Jadi selama satker di LAN itu tidak ada ini ya, tidak ada yang disupport untuk menjadi role model, itu cukup berat untuk bisa mendapatkan WBBM seperti itu. Nah pastinya kan inovasi Pak Tri ya, ekosistem inovasi di sananya. Nah mungkin itu dua hal itu Pak Tri yang ini yang saya. Baik, sebelum Pak Tri, satu lagi, Pak Mariman. Jadi Pak Tri, bukan tidak mau bertanya Pak, mendahulukan adik-adik kita. Gitu nggih. Ngapunten Pak Tri. Ya, Pak Tri. Apa yang Pak Tri sampaikan itu menurut saya keren Pak. Ketika anggaran yang kita tetapkan setiap tahun dalam DIPA itu adalah untuk membiayai inovasi. Nah, saya teringat ketika tahun 2014 kalau nggak salah tulisan saya tentang mengintegrasikan proses penganggaran proses perencanaan, penganggaran dan manajemen gereja itu yang sekarang lumayan disitasi cukup banyak Pak. Itu bukan sitasi yang cukup bagus menurut saya hingga saat ini ada 151 sitasi Pak Tri. Nah itu ternyata mengambil setting itu di kasusnya di Bank Indonesia Mas. Nah di BI itu yang namanya kegiatan itu adalah inisiatif strategis Pak Tri. Nah karena ini inisiatif strategis tentu kan konsepnya sama dengan Pak Tri tadi kan gitu. Bahwa kegiatan itu bukan business as usual tetapi innovation as usual. Nah dari sini kemudian ya kita sebagai pelaku di level kita Pak Tri tentu kan membutuhkan spirit yang sama gitu ya, membutuhkan kesadaran yang sama di level makro, meso, sehingga pada level mikro kemudian kita bisa terdorong Pak Tri. Nah ini kita butuh kesadaran bersama bahwa inovasi itu sebenarnya yang bukan untuk inovasi tapi inovasi itu untuk kemajuan negeri, karena kira seperti itu. Nah gerakan untuk melakukan itu saya rasa harus dilakukan kita. Nah karena itu sebetulnya ekosistem kreatif dan inovatif itu sesungguhnya adalah kita sedang memancing sebuah cara pandang baru mengelola sebuah organisasi kecil seperti Puslatbang KDUD ini Pak Tri. Terus terang kita juga merasa belum sampai pada level ekosistem inovatif yang ideal, tetapi proses ke arah sana sudah terlihat Pak Tri. Setidaknya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa dilihat Pak Tri sebagai bagian dari cara atau hal baru, hal yang berbeda dengan yang lain Pak Tri. Tapi intinya spiritnya adalah sama, bahwa ini menjadi poin penting yang harus saya highlight gitu ya, bahwa kerja membangun inovasi itu ternyata memang kerja estafet Pak Tri. Di
lab pertama ini punya ketergantungan terhadap lab yang kedua dan kemudian seterusnya, Pak Tri. Cara pandang inilah yang sebenarnya kita inginkan sehingga tidak harus sosok kita sebagai yang berada pada level di atas seperti ini itu kemudian dianggap sebagai sosok yang sukses, tetapi tim and the great team itulah sebenarnya yang menjadi sukses yang sesungguhnya di lab yang hari ini kita berada. Mudah-mudahan di lab yang berikutnya Pak Tri ini menjadikan Puslatbang KDUD menjadi yang terus bergerak maju untuk membangun ekosistem kreatif dan inovatif. Saya rasa ini catatan tadi, harapan juga Pak Tri, mudah-mudahan semangat ini bisa didengar, karena ini juga untuk menjadi isu penting di sektor publik Pak Tri. Kesadaran untuk bangun itu memang kalau kita lihat di tetangga sebelah di level pemerintah daerah tampaknya memang jauh, tetapi yang paling mungkin adalah di lembaga kita Pak Tri. Mudah-mudahan ada spirit yang sama untuk membangun konsep baru tentang inisiatif strategis yang basisnya di inovasi Pak Tri. Matur sangat, ini bukan pertanyaan tetapi curhat menurut saya. Nggih, matur suwun. Baik. Pertama dari Mbak Kiki, Pak Tri, terkait dengan self assessment, kemudian tips and trick inovasinya, dan juga bagaimana support terkait dengan role model Puslatbang KDUD. Makasih. Pertama, kalau kita merasa bahwa ekosistem kita belum baik, itu sebenarnya lebih baik daripada ketika kita merasa ekosistem kita sudah baik. Ya. Karena kalau kita sudah merasa baik, maka kita akan berhenti belajar. Apalagi ketika Mbak Kiki tadi meragukan, apakah sudah benar seperti ini? Apakah kita sudah benar-benar melakukan itu dan sebagainya. Nah, keraguan-keraguan seperti itulah yang justru kita butuhkan untuk bisa lebih membangun ekosistem yang baik. Jadi kadang ketika kita ragu dengan sesuatu itu tandanya kita sudah punya. Tapi ketika kita yakin kita sudah punya, kadang justru tandanya kita belum punya. Gitu. Ini berpikir oksimoron ya kawan-kawan, atau berpikir paradoxal thinking seperti itu. Gitu. Jadi sampai saat tahap itu bahagia Mbak Kiki, ya syukurilah bahwa kita masih terus berpikir dan meragukan bahwa ekosistem kita sudah terbentuk. Tetapi memang yang paling penting adalah setelah kita mempertanyakan sendiri apakah kita sudah punya itu dan sudah baik, apa yang kemudian bisa kita lakukan ke depan, itu yang paling penting. Kalau menurut saya sebenarnya tidak juga harus menciptakan satu instrumen untuk asesmen gitu Mbak Kiki. Karena kita sudah kebanyakan instrumen. Misalnya kita punya IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, SKM ya, misalnya. Itu adalah bagian dari itu tadi. Bagaimana customer kita, stakeholder kita mempersepsikan diri kita. Ketika hasil IKM, SKM-nya baik begitu, ya kita jangan kemudian terlalu underestimate lagi kepada diri kita sendiri. Enggak, ini kayaknya jangan-jangan salah IKM-nya, SKM-nya. Ya enggak lah, itu kan sudah instrumen yang sudah diuji ya, validitas dan reliabilitasnya sudah diuji berkali-kali lah. Kemudian kita punya PMP-RB itu sendiri ya. Kemudian di tim penjamin kualitas RB juga kemarin kawan-kawan sudah mengisi form sederhana yang kita ciptakan itu dan seterusnya. Ada hasilnya dari TPK, memang TPK tidak menyampaikan langsung kepada kompartemen karena tanggung jawab kami adalah melaporkan kepada ketua tim RB dan kepala LAN. Jadi apakah nanti oleh ketua tim RB akan diteruskan hasilnya atau tidak, itu kewenangan beliau. Tapi kita sudah melakukan itu dan sampai menghasilkan satu atribut tentang kualitas dari pengelolaan RB di masing-masing kompartemen, begitu Mbak. Jadi justru saya menganjurkan jangan terlalu banyak menghasilkan instrumen lagi gitu. Instrumen yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita pelaku RB, maka instrumen terbaik adalah diri kita sendiri. Itu yang tidak bisa dibohongi.
Apakah yang kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau belum begitu. Ya saya juga sering merasakan itu di kedeputian saya misalnya. Teman-teman Kapus dan kawan-kawan misalnya sudah mengatakan RB, tapi kok saya masih belum bisa mengiyakan ya. Kalau belum ada langkah-langkah yang lebih konkret. Nah itu tugas saya mendorong begitu. Jadi kitalah instrumen terbaik tentang kualitas ekosistem reformasi atau ekosistem inovasi di dalam diri kita sendiri. Adapun instrumen-instrumen yang sifatnya lebih teknis itu lebih banyak sifatnya untuk kepentingan administratif, untuk dokumentasi begitu, tetapi secara kualitas diri kitalah yang paling tahu tentang sejauh mana ekosistem itu sudah terbangun atau belum. Mungkin gitu Mbak Kiki, Mas Mariman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Good is not good enough, ya begitu Pak Tri. Jadi harus lebih great lagi Pak gitu. Oke baik, terima kasih Pak Tri atas penjelasan juga paparan materi bincang-bincang yang sudah disampaikan. Saya yakin dan percaya di Zoom ini banyak sekali yang ingin bertanya Pak Tri, saya sudah di WA juga tadi. Tapi mengingat waktu Bapak Ibu semua, kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu kita juga harus mengakhiri pertemuan hari ini dengan banyak highlight yang disampaikan oleh Pak Tri, terutama dalil-dalil tadi ya, bahwa setiap orang adalah seniman, setiap orang bisa berinovasi, kemudian berinovasilah secara berkolaborasi, secara grup, secara tim, dan memiliki visi yang sama untuk mencapai kemajuan organisasi yang optimal. Baik, terakhir mungkin Pak Tri ada closing statement yang ingin Bapak Tri sampaikan pada kami dan juga teman-teman yang ada di forum. Ya, sebenarnya yang penting adalah kesadaran diri ya. Tadi Mas Abdi mengatakan itu. Kesadaran diri ini bahwa kita adalah orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Meskipun kita sadar di lingkungan kita banyak orang yang lebih baik, tapi kita harus yakin kitalah yang terbaik. Ya. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa kita yang terbaik, yang pernah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, itu secara internal kita akan memunculkan rasa syukur, tidak pernah mengeluh. Secara eksternalnya kita akan mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki untuk dibuktikan di dalam kinerja kita sebagai seorang pegawai maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kesadaran diri itu menjadi sangat penting. Seorang inovator itu hampir juga dipastikan orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi tadi. Tidak mungkin orang yang tidak percaya diri, ragu-ragu, suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, itu akan menjadi inovator. Tidak akan mungkin. Jadi hanya orang-orang yang dengan kesadaran diri yang tinggi, saya adalah orang yang terbaik, apapun yang saya pikirkan adalah yang terbaik, saya tidak mencari sesuatu yang tidak khoir begitu, tapi apapun yang kita lakukan adalah yang khoir, karena kita adalah yang paling khoir, diciptakan oleh Yang Maha Khoir gitu. Saya kira itu saja Mas, makasih. Baik, terima kasih Pak Tri, kita berikan aplaus yang meriah buat Pak Tri, kita adalah orang yang khoir gitu. Terima kasih Pak Tri, Pak Mariman, Mbak Kiki, teman-teman semua atas waktu yang disediakan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sajian musik yang istimewa kembali ke Mas Ici. Terima kasih. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami melaraskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih.
bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita. Terima kasih Kak. Udah Pak Tri, Mbak Mariman. I can't breathe, I'm so weak. I know that this ain't easy. Don't tell me that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I know that this ain't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. It's all or nothing, and you got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to love, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. It's all a memory of loving, got me sleeping without you. I need somebody to love, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in the sound of thunder cloud. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting
Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, but don't pretend. Stick by my side.